Video kali ini adalah mengenai kasus hukum hutang piutang yang tidak bisa dikembalikan. Apakah kalian pernah hutang kepada seseorang? Lalu setelah mendapatkan uang, kalian membayar pinjaman tersebut atau pura-pura lupa? Sampai pada akhirnya kalian ditagih karena jangka waktu peminjaman telah habis. Atau mungkin salah satu dari kamu adalah korban dari orang yang berhutang. Mungkin niat kamu baik ingin membantu rekanmu atau mungkin sahabat terdekatmu, akan tetapi malah ditipu olehnya. Pinjam uang akan tetapi tidak dikembalikan. Guys, manfaat video ini untuk kamu adalah untuk mencegah salah satu dari kamu tertipu oleh jebakan-jebakan manis orang yang berhutang. Simak video ini sampai selesai, pelajari tipu daya penipu, dan jika apabila kamu terlanjur tertipu, ada solusi untuk kamu menyelesaikan masalah hutang piutang. Oke, kita langsung ya ke peristiwa bujuk rayu penipu dalam meminjam hutang. Jadi pada suatu hari pada tahun 2019, Kentang menghubungi Selada. Kentang menyampaikan maksud serta tujuannya untuk melakukan peminjaman uang yang akan dipergunakan untuk modal kerja. Namun karena keadaan serta hasil perundingan bersama, kemudian akhirnya pinjaman tersebut disetujui senilai 300 juta rupiah. Lalu kemudian kira-kira bulan September 2019 terjadilah kesepakatan antara Kentang dan Selada dengan melakukan perjanjian hutang piutang pada bulan September 2019. Dan disepakati pula pinjaman tersebut dikembalikan dalam tempo waktu 4 tahun sejak ditandatangani perjanjian hutang sehingga jatuh temponya September 2023. Pada perjanjian tersebut juga dicantumkan objek jaminan berupa tanah hak milik dengan nomor 01. Bahwa dalam kurun waktu sebagaimana tertuang dalam perjanjian seharusnya Kentang sudah harus membayar hutangnya lunas pada September 2023. Akan tetapi sampai tahun 2024, Kentang tidak segera membayar hutang tersebut. Dan ternyata setelah Selada mencari informasi, ternyata jaminan tanah hak milik nomor 01 tersebut telah dijaminkan kepada bank. Sebut saja Bank WWW tanpa sepengetahuan Selada, dan objek tanah tersebut juga akan dilelang. Nah begitu guys, kurang lebihnya kronologis peristiwanya. Jika salah satu dari kalian adalah Selada, apa yang akan kalian lakukan? Niat kalian baik membantu memberikan pinjaman, tapi niat baik kalian dibalas dengan penipuan. Lalu bagaimana dengan solusinya? Oke, kita akan langsung ke solusinya ya. Salah satu solusi jika kalian mengalami seperti yang dialami oleh Selada yaitu adalah dengan mengajukan gugatan perdata ya. Selada selaku penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat, dalam hal di video ini adalah Kentang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara membuat gugatan ya kak? Guys, dalam membuat gugatan perdata sampaikan mengenai kronologis peristiwanya ya, sesuai dengan fakta yang benar terjadi. Tentunya didukung dengan alat bukti yang kalian miliki. Juga sampaikan dasar hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang kalian hadapi. Lalu jelaskan juga pada gugatan dengan dasar hukum ini bahwa perjanjian yang dibuat oleh Kentang dan Selada adalah perjanjian yang sah, yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kurang lebihnya menjelaskan mengenai untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Nah, dari dasar hukum ini apabila diuraikan satu persatu, berdasarkan fakta yang telah disampaikan di awal video ini, kita dapat melihat faktanya bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang. Lalu jika dihubungkan dengan fakta hukum, diperoleh fakta bahwa Kentang tidak melaksanakan kewajiban dan lalai, tidak membayar, padahal sudah diingatkan dengan 3 kali surat peringatan, dan Kentang juga tidak membayar melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada perjanjian. Kemudian selanjutnya dasar hukum kedua, bahwa berdasarkan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kurang lebihnya menjelaskan mengenai bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Bahwa atas prestasi yang telah dilakukan oleh Kentang selaku tergugat tersebut memberikan dampak kerugian material dan imaterial ya kepada Selada. Sampaikan juga dampak kerugian tersebut dalam gugatan. Kemudian untuk menjamin agar objek jaminan hutang yang termuat pada perjanjian tersebut tidak dialihkan, maka dimohonkan juga dalam gugatan untuk diletakkan sita jaminan
terhadap objek jaminan hutang. Dalam hal di video ini adalah hak milik nomor 01 dan dimohonkan juga pemblokiran atas objek sengketa untuk menghentikan proses lelang. Nah, begitu guys, hal-hal yang mesti kalian masukkan dalam mengajukan gugatan kepada orang yang mungkin telah merugikan kalian. Semoga video ini memberikan solusi dan semoga memberikan manfaat.